Bertempat di ruang Pansus, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung gelar rapat dengar pendapat RDP bersama Forum Nelayan Pencipta Teluk Kelabat Dalam dan instansi pemerintah terkait tentang pertambangan di daerah Teluk Kelabat Dalam dan Dante, Senin 25 November 2024. Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya dan diteruskan oleh anggota DPRD lainnya yakni Aksan Fisyawan dan Rina Tarol beserta anggota komisi lainnya. Forum Nelayan Cinta Teluk Kelabat Dalam Mariono menyampaikan bahwa wilayah Teluk Kelabat Dalam ini sebelumnya telah ditetapkan sebagai zona zero tambang berdasarkan Peraturan Daerah Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau RZWP 3K. Berdasarkan pasal 92 mengenai ketentuan peralihan, semestinya PT Timah maupun tambang ilegal tidak melakukan aktivitas tambang di wilayah perairan Teluk Kelabat Dalam walaupun PT Timah telah mengantongi izin usaha pertambangan atau IUP sejak 2010 dan baru beraktivitas di tahun 2022. Dibandingkan dengan sekarang, potensi Teluk Kelabat itu sudah menurun drastis. Kenapa? Di situ banyak aktivitas tambang-tambang ilegal dan beroperasinya kapal isap KIP PT Timah yang beroperasi sekitar awal dari tahun 2023. Awal tahun 2002 itu kalau kami tidak salah. Dan kami datang ke sini harapan kami Pak, Dewan yang selama ini mungkin kami sudah mengawal RZWP 3K dari 2017 sampai 2020 disahkan sebagai Perda RZWP 3K nomor 3 tahun 2020 yang seyogianya Teluk Kelabat Dalam itu sudah menjadi zona tangkap tengah budaya dan pariwisata dan sudah zero tambang. Selain itu, dalam melaksanakan aktivitasnya, PT Timah juga tidak mengantongi PKK-PRL sebagai izin tambahan eksploitasi tambang wilayah perairan. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Biro Hukum Pemprov Bangka Belitung yang hadir dalam agenda tersebut. Selain bertentangan dengan peraturan perundangan, Mariono juga menyatakan bahwa keberadaan tambang telah menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan mengganggu mata pencarian nelayan. Masyarakat Teluk Kelabat Dalam berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan aktivitas tambang yang merusak lingkungan dan mengancam kehidupan mereka. Dengan kondisi ekosistem laut yang semakin terancam, masyarakat menuntut penegakan perda demi keberlangsungan wilayah mereka. Mariono juga menambahkan bahwa RZWP 3K akan habis masa berlakunya pada tahun 2025. Namun, aktivitas tambang oleh PT Timah masih berlanjut tanpa mempedulikan status wilayah tersebut sebagai zona bebas tambang. Dalam hal ini, Beni dari PT Timah menyampaikan bahwa mereka masih mengantongi izin pertambangan hingga tahun 2025 berakhir dan berharap masih tetap untuk melakukan aktivitas pertambangan. Nomor 2 tadi terkait dengan RZWP 3K, mohon izin, jadi memang daerah itu bukan zona tambang lagi, namun kan di pasal peralihan itu disebutkan bahwa masih izin-izin itu masih berlaku, tetap berlaku. Sehingga kami masih bisa melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut. Jadi kebetulan juga memang itu kan 2025 habis, bulan Juni nanti habis. Jadi mohon izinkan Bapak dan Ibu bagaimana kalau misalnya kita yang sumber daya yang ada itu untuk negara kita habiskan dulu sampai bulan Juni 2025. Nah itu ini dari kami. Jadi terkait dengan ini mohon izin agar sampai 2025 sampai IUP itu habis bisa kami lakukan kegiatan penambangan. Itu aja Bapak Pimpinan, terima kasih. Mendengar kronologi tersebut, beberapa anggota Komisi DPRD ikut bersuara seperti diungkapkan Rina Tarol, Ahim, dan anggota lainnya. Rina Tarol menyebutkan bahwa PT Timah kembali bikin masalah karena sebelumnya mendapat demo besar-besaran dari masyarakat Laut Beriga yang menolak lautnya ditambang. Dengan keras mengatakan bahwa selama ini semua nelayan selalu mengeluh kepada DPRD Bangka Belitung karena tidak ada kejelasan PT Timah yang terkesan membiarkan aset mereka dirusak dan dibiarkan begitu saja. Nah, mari kita berpikir juga dengan nelayan. Kalau Bapak berulang-ulang menghancurkan lingkungan mereka, kapan mereka bisa tenang?
Sumber daya alam boleh dieksploitasi, tapi jangan dihancurin juga. Ya nambang sekalian perak, hancur, tutup, stop, keluar kamu semuanya, biar nelayan lagi. Gitu, jangan terus-terusan begini, kasihan mereka. TI ilegal sampai ratusan loh Pak itu Pak. Itu hancur lebur. Mereka menambang tanpa aturan. Mereka menambang secara barbar. Nah ini tanggung jawab kita bersama. PMK Bangkabar juga melakukan pembiaran. Tapi PMK Bangkabar berkoordinasi dengan APH-nya bagaimana ini. Gitu loh. Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya mengatakan, penambangan yang ada di Teluk Kelabat serta Pulau Dante itu ilegal dan melanggar peraturan daerah dan sudah ditanyakan langsung ke Biro Hukum dan jawabannya jelas, itu melanggar hukum dan tinggal dari APH yang bergerak untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut. Dalam rapat dengar pendapat ini disampaikan oleh Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya memastikan bahwa hasil RDP menghasilkan beberapa langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini, yakni pertama akan mengirim surat kepada penjabat gubernur Bangka Belitung untuk memerintahkan Satpol PP menghentikan seluruh aktivitas tambang di wilayah zero tambang. Kedua, meminta penjabat gubernur Bangka Belitung mengirimkan surat ke PT Timah yang sifatnya koordinasi supaya wilayah zero tambang tidak ada aktivitas pertambangan. Beliau juga menegaskan bahwa pihaknya meminta semua pihak yang terlibat dalam aktivitas tambang di Teluk Kelabat Dalam untuk segera menghentikan kegiatan mereka dan para anggota dewan akan turun ke lapangan langsung mengecek dan melihat segala aktivitas yang ada. DPRD juga meminta Biro Hukum melaporkan pelanggaran ini kepada penjabat gubernur agar segera ada penindakan tegas di lapangan dan juga mempertimbangkan pembentukan panitia khusus atau pansus untuk mengusut masalah ini. Namun, keputusan pembentukan pansus akan bergantung pada hasil pembahasan di Badan Musyawarah. Jika sepakat pansus terbentuk, masyarakat akan kembali diundang. Aktivitas pertambangan itu kan melanggar Perda Zonasi yaitu zero tambang. Itu dilaksanakan. Maka yang berhak untuk melakukan tindakan razia ialah Satpol PP. Karena penegak perda itu adalah Satpol PP. Maka kita minta hari ini kita akan bikin surat kepada Bapak Gubernur untuk segera merintahkan Satpol PP untuk melakukan penghentian pertambangan di daerah zero tambang. Langkah selanjutnya kita akan koordinasi kembali kepada teman-teman di Badan Musyawarah apakah kita akan bentuk pansus atau tidak untuk masalah ini. Karena ini sangat penting. Karena ini kan menyangkut permasalahan bukan hanya sektor pertambangan. Di situ disampaikan juga sektor pangan, kedua juga sektor kelautan, sektor perikanan. Itu kan banyak dampaknya daripada aktivitas ilegal ini. Berarti ini kalau imbauan sendiri? Ya himbauan sendiri, ya saya menghimbau jika memang itu bukan bukan wilayah pertambangan, jangan dilakukan lah, gitu kan? Apalagi disampaikan tadi oleh dinas terkait bahwa beberapa aturan-aturan tidak terpenuhi, tapi soal kemana timahnya saya nggak tahu. Tanya dengan para pelaku penambangan. Untuk DPR sendiri yang akan dilakukan, apakah akan turun juga ke lapangan? Oh pasti, kita akan turun ke lapangan juga, karena kami tidak mau bahwa hanya rapat dan meja. Karena ini lagi konsentrasi membahas anggaran, habis bahas anggaran kita akan minta rapat komisi gabungan untuk turun ke lapangan. Pasti akan turun ke lapangan, pasti kita. Untuk melihat kondisi yang nyata. Iya, tapi kita nggak bisa sekarang karena lagi membahas anggaran. Jadi fokus ke anggaran dulu ya? Iya dong, ini kan menyangkut masyarakat Bangka Belitung. Karena kita dikasih waktu itu, sebenarnya kita dikasih waktu itu awal Desember selesai anggaran kita. Itu aturan dari Mendagri. Pak, ini Pak izin nanya tadi secara kekuatan tadi kan ditanyakan Perda dan juga dari IUP itu tadi. Bagaimana? Ya artinya kan saya tanyakan kepada Biro Hukum, melanggar ya udah, kalau melanggar harus ditindak dong. Yang berhak menindak pelanggar, yang berhak melakukan penindakan terhadap Perda ialah Satpol PP. Ya,